Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puja Kesuma dengan NIM J310191160 dari kelas 4D dengan shift saya shift G. Di sini saya akan melakukan penugasan dari mata kuliah praktikum pengukuran status gizi dengan bab pengukuran antropometri pada anak. Nah, adapun untuk video ini saya akan melakukan beberapa praktikum. Yang pertama itu bagaimana cara untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, kita akan mengukur berat bayi menggunakan dacin. Kemudian yang ketiga, kita akan mengukur berat anak atau bayi menggunakan baby scale. Kemudian yang keempat, kita akan mengukur panjang badan anak menggunakan baby length board. Kemudian yang terakhir, kita akan mengukur lingkar dada dan lingkar kepala. Sebelum kita melakukan praktikum, langkah baiknya yang pertama kita lakukan adalah mencuci tangan. Nah, di sini saya menggunakan hand sanitizer. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menyemprot tangan kita sampai dalam keadaan yang basah. Baik, sudah cukup basah. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita menggosoknya ke bagian punggung telapak tangan secara bergantian. Nah, jika sudah punggung, kita kunci seperti ini. Jika sudah seperti ini, bagian ujung ibu jari bergantian. Nah, jika sudah bagian ibu jari, bagian ujung kuku ini, kemudian juga telapak sebelah kanan. Nah, jika sudah, maka kita siap untuk melakukan uji antropometri pada anak. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana untuk mengukur berat badan bayi atau anak menggunakan dacin. Nah, seperti yang dapat Anda lihat di sini, karena alat yang kurang memadai, saya menggantinya menggunakan hanger pakaian. Kemudian untuk alasnya, untuk penempatan bayinya, saya menggunakan semacam sarung atau kain biasa. Nah, adapun untuk subjeknya atau bayinya, saya menggunakan dari boneka. Baik, langsung saja kita melakukan praktiknya. Nah, yang pertama perlu kita pahami bahwa pemasangan dacin itu harus benar, yaitu seimbang. Dan untuk mengetesnya apakah itu kuat atau tidak, kita bisa menaruh karung berisi dengan jagung atau beras. Tentu saja itu untuk pengukuran yang asli menggunakan dacin yang asli. Nah, untuk yang sekarang ini bisa kita bentangkan terlebih dahulu agar mempunyai ruang untuk penempatan bayinya. Nah, kemudian bayinya kita pegang dengan benar, kemudian kita masukkan secara perlahan ke dalam kain alasnya secara perlahan. Baik. Nah, kemudian kita tunggu sampai bayinya benar-benar tenang, tidak menangis ataupun merengek. Nah, kemudian jika bayi udah tenang dan diam, kita bisa mengukur berat nyata dari si bayi dengan cara pada dacin itu kita bisa membolak-balikkan bandul atau timbalnya sampai posisinya itu stabil atau seimbang. Setelah itu angkanya akan pada timbal itu kita dapat membaca angka berat nyata pada bayinya. Nah, jika sudah mendapatkannya, dapat kita mencatat datanya, dan jika sudah selesai, kita angkat bayinya secara perlahan. Dan kita bisa memberikan bayinya kepada ibunya kembali. Terima kasih. Itu untuk pengukuran berat
bayi menggunakan dacin, selanjutnya akan saya praktikkan bagaimana cara mengukur berat badan bayi menggunakan baby scale. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengukur berat badan dari anak atau bayi menggunakan baby scale. Nah, pada kali ini saya menggunakan timbangan atau scale dari dapur atau kitchen scale karena kekurangan peralatan. Nah, untuk pengukurannya yang pertama harus kita lakukan, jika menggunakan baby scale asli, pada alasnya itu sudah memang terbentuk untuk tempat alas bayi gitu. Jadi untuk yang saat ini saya hanya menggunakan apa adanya. Yang pertama kita lakukan yaitu menghidupkan scale-nya atau timbangan. Kita tunggu sampai posisinya itu 0. Jika sudah 0, maka kita bisa mengambil bayinya. Kita tunggu sampai bayinya tenang, baru kita taruh di alasnya, di alas dari timbangan itu. Nah, bisa dilihat bahwa timbangan angkanya sudah bergerak, dan kita tunggu sampai angkanya itu benar-benar berhenti pada posisi yang seharusnya. Nah, setelah berhenti, angkanya juga sudah keluar, kita dapat mencatat angka pada layar tersebut. Nah, jika sudah kita catat, kemudian kita bisa mengangkat bayinya secara perlahan dan kita memberikannya kepada ibu sang bayi. Nah, untuk setelah melakukan pengukuran menggunakan baby scale, kita dapat mematikannya dengan tombol on off. Baik, mungkin seperti itu cara penggunaan cara penimbangan bayi menggunakan baby scale. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara pengukuran dari panjang badan anak atau bayi menggunakan baby length. Nah, untuk penggunaan dari baby length sendiri itu diperuntukkan untuk anak berusia di bawah 2 tahun. Jadi seperti yang saya jelaskan awal tadi, di sini saya hanya membuat dari kardus yang menyerupai baby length. Nah, caranya yaitu yang pertama, kita tarik baby length-nya itu, kita buka sampai lebar. Nah, kemudian kita ambil anak atau bayinya, kemudian kita letakkan pada bagian bawah. Nah, sang anak juga perlu kita perhatikan bahwa posisinya itu mepet dengan siku dari length-nya. Kita pepetkan, dan kepala juga pas ya di sikunya. Kemudian perhatikan juga bahwa pada pengukuran dengan menggunakan baby length ini, perhatikan bahwa kaki sang bayi itu lurus, tidak menekuk, atau biasanya itu kakinya kemana-mana gitu ya, atau dengkulnya itu menekuk ke atas. Nah, jika seperti itu bisa kita tekan secara perlahan. Kemudian, nah, jika pada saat kita akan menutup atau merapatkan dari baby length ini kepada kaki sang anak, biasanya anak itu kakinya bergerak, tidak mau diam. Nah, ada cara atau teknik untuk membuat kaki sang anak itu diam, yaitu dengan cara digelitik. Jika sudah ada gitu, sudah pada posisi yang sempurna, baru kita tutup bagian bawah dari baby length. Nah, jika sudah menutup pas seperti itu, pada siku yang bawah itu terdapat angka yang menunjukkan panjang dari sang bayi. Nah, jika sudah ada angkanya, dapat kita catat pada formulir pendataan. Nah, jika sudah kita mencatatnya pada formulir pendaftaran, kita dapat membuka kembali bagian bawah dari baby length, kemudian kita angkat sang anak secara perlahan. Nah, jika kita sudah mengangkatnya, kita akan memberinya kepada sang ibu kembali.
Nah baik, mungkin itu sedikit peragaan atau contoh mengenai cara pengukuran antropometri menggunakan baby lambert pada anak di bawah usia 2 tahun. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mengukur lingkar dada pada anak. Jadi alat yang kita butuhkan pada pengukuran ini yaitu pita ukur. Seperti ini alatnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menarik dari pita ukur ini. Kemudian kita posisikan bahwa tali dari pita ukur ini di bawah dari ketiak anak. Kita tarik. Kemudian kita lingkarkan dari bagian belakang sampai ke bagian depan. Nah, kemudian kita dapat melihat. Nah, perlu diketahui juga untuk titik pertemuannya itu pas di bagian dada bayi atau anak ya. Nah, kita posisikan juga lurus. Nah, kondisi dari pita ini tidak boleh terlalu kencang ataupun terlalu longgar. Jadi posisinya harus benar-benar pas. Baik, kita lihat di sini diposisikan di angka 0. Ini 30 berarti 29,8 cm. Nah, kemudian dapat kita lepaskan seperti semula. Kita lepaskan ya. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai cara pengukuran antropometri lingkar dada pada anak. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pengukuran antropometri, yaitu mengukur lingkar kepala. Dan di sini sudah ada sebagai subjek teman saya, dan alat yang kita perlukan dalam pengukuran lingkar kepala ini yaitu sama seperti pengukuran lingkar dada pada anak tadi, yaitu kita ukur. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus pahami bahwa di mana daerah atau tulang frontalis dan bagian belakang yaitu posterior. Nah, nantinya kita akan melingkarkan pita ukur ini mengelilingi daerah posterior, frontalis dan posterior. Jadi cara pengukurannya yaitu kita dari samping sini melingkar ke belakang ke daerah posterior frontalis. Kita lakukan dari samping agar tidak menghalangi pandangan. Baik. Posisikan bahwa atau pastikan bahwa pita ukurnya ini tidak terlalu kencang ataupun tidak terlalu longgar. Kita ukur sampai daerah, kita ukur bagian 0 ketemu sama garis 56,5 cm. Nah, dapat kita lihat hasilnya yaitu 56,5 cm. Nah, adapun syaratnya yaitu dari pita pengukur ini jangan terlalu kencang, jangan juga terlalu kendor gitu ya, jangan terlalu longgar. Jadi dapat hasilnya yaitu 56,5 cm.